Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi athaba anal hasan. Inna rabbana laghafurun sakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, akramanallahu wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan afdoli syukri. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi oleh Allah kesempatan, kenikmatan, nikmat Islam, iman dan ihsan. Sampai pada sore hari ini yang cerah ini, insyaallah ana kembali menyapa antum semua di channel ini. Pada kesempatan ini ana ingin kembali mengklarifikasi beberapa hal ya yang sedang viral saat ini kaitannya dengan Islam Jamaah. Sebelumnya ana perlu menyampaikan dahulu bahwasanya ana cukup bergembira sekali karena di channel ana yang judulnya adalah buku Ta'dil Subhat itu sangat banyak antusias ya dari ikhwah yang masih di dalam Islam Jamaah. Banyak sekali, bahkan jumlahnya cukup lebih dari 10 orang, jadi belasan yang beliau privat message kepada ana maupun WA. Intinya adalah meminta PDF ya atau buku Ta'dil Subhat itu yang intinya ingin istilahnya ingin dipelajari, ingin dibaca. Seperti apa sih ibaratnya keyakinan di Jukam, kemudian takdil yang diberikan dari ustadz-ustadz kita seperti apa. Intinya banyak sekali yang penasaran dengan buku itu, dan alhamdulillah semua sudah saya kirimkan. Ada juga yang beberapa ikhwah yang menanyakan nomor HP ustadz-ustadz kita. Beberapa setelah kita verifikasi itu memang benar orang Islam Jamaah dulunya, kita sampaikan atau saya kasihkan nomor ustadz-ustadz kita. Harapannya agar semakin jelas, kemudian penjelasannya mungkin kalau dari ustadz kita lebih terperinci, lebih mendetail, sehingga harapan ana mereka juga bisa lebih cepat lagi untuk hijrah dan meninggalkan kesesatan Islam Jamaah. Itu yang perlu ana sampaikan mengenai beberapa video ana yang lalu. Cukup mengembirakan ya, ternyata banyak sekali ikhwah-ikhwah kita yang masih antusias, dan mereka berasal dari bukan hanya dari Pulau Jawa, ada yang dari Aceh kemarin, kemudian Makassar, kemudian ada yang dari Kalimantan ya. Jadi ana menambah semangat ana untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran dan membongkar Islam Jamaah, ajaran kesesatan Islam Jamaah. Toyib, bagi antum semua yang masih ragu-ragu dan kebetulan menyimak channel ini, silahkan jangan ragu-ragu untuk WA kepada ana dan menanyakan hal-hal yang mungkin antum masih penasaran. Intinya bagi ana, antum mempunyai keingintahuan itu sudah sangat bagus sekali, karena ya itulah awalnya kita memperoleh hidayah dan pemahaman yang benar. Berawal dari keingintahuan ya, kemudian berawal dari penasaran seperti apa, karena di dalam Islam Jamaah itu kan ibaratnya mencari tahu atau tabayun keluar itu kan dilarang ya. Nah, tetapi harapan dari keimaman, jadi semua ru'yah dalam Islam Jamaah itu terbelenggu ya, tidak boleh mengakses informasi. Harapannya jangan sampai ada yang berhijrah seperti itu. Tetapi dengan akal logika ya, yang berkali-kali ana sampaikan, mungkin nggak kebenaran itu takut untuk diuji? Tidak mungkin. Mungkin nggak kebenaran itu akan tersembunyi, terselubung? Tidak mungkin. Kebenaran itu lama kelamaan secara sendirinya akan tampak jelas ya, bahkan mengalahkan kebatilan. Oleh karena itu, selamat antum semua yang sudah
menanyakan ya kepada Ana beberapa masalah, dan buku-buku Ta'dil Subhat kemarin sudah PDF-nya belasan sudah kita kirimkan ke antum semua. Mohon itu dibaca ya, dibaca secara seksama, kemudian dipikirkan dengan hati nurani yang jernih ya, hati nurani yang jernih dan tanpa terdoktrin. Coba pada saat membaca itu coba lepaskanlah semua doktrin, dibaca dengan akal nurani dan pikiran yang jernih. Insya Allah antum semua semoga antum semua mendapat hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala. Toyib, itu sedikit pembukaan dari Ana. Pada kesempatan ini Ana ingin beberapa mengklarifikasi ya. Sebenarnya untuk materi sore hari ini banyak yang sudah sangat banyak dibahas ya oleh ustadz-ustadz kita. Kemudian dari Ustadz Khalil juga sudah membahas, kemudian dari Ustadz Ikhwan dan lain sebagainya sudah banyak membahas. Tetapi tidak ada jeleknya karena ini juga ada pertanyaan dari netizen juga terutama ini yang masih bunglon ya, terus saya masih bunglon dan masih ragu-ragu karena memang yang di dalam Islam Jamaah ini masih sangat meyakini bahwa mereka itu yang membawa kebenaran, satu-satunya pembawa kebenaran. Makanya ini kita sampaikan, dan ini adalah salah satu doktrin di dalam Islam Jamaah yang sangat ampuh ya, yaitu tentang 7 fakta kebenaran dan sahnya Islam Jamaah. Nah, ini sering sekali di bagian pemantapan dulu ya, di bagian pemantapan atau pas pengajian di dalam Islam Jamaah itu intinya nasihat ini atau doktrin ini disampaikan untuk memantapkan jamaah-jamaah di Islam Jamaah ini, royah-royah di dalam Islam Jamaah ini agar tertanam, agar meyakini bahwa jamaah ini sudah benar dan ada 7 fakta kebenaran dan 7 fakta sahnya, begitu. Jadi seperti Ana bayangkan pada saat Ana dulu masih dalam Islam Jamaah, dibacakan ini ya 7 fakta kebenaran dan fakta sahnya Islam Jamaah ini, kita tambah yakin, tambah istilahnya tambah terdoktrin, tambah yakin sekali bahwa Islam Jamaah inilah yang paling benar. Oleh karena itu pada kesempatan sore ini mari kita takdil ya. Sebenarnya sudah sama ustadz-ustadz kita sudah disampaikan sebenarnya, tapi alangkah tidak ada salahnya ya, tidak ada salahnya kita sampaikan kembali dengan versi yang Ana ketahui. Mungkin kalau ustadz-ustadz kita lebih menganalisa secara dalil ilmiah, karena memang mereka mempunyai keilmuan dan ilmu agama dan keilmuan yang tinggi. Nah, Ana coba menganalisa ini dengan menempatkan sebagai ruqyah biasa ya. Jadi seakan-akan kita memakai sedikit logika yang waras ya, untuk coba kita telaah dengan logika saja. Logika tentang 7 fakta sahnya kebenaran Islam Jamaah. Toyib, Ana akan bacakan poin pertama dan nanti kita sampaikan takdilnya. Takdilnya itu adalah pelurusan atau pembenaran atau sanggahannya, seperti itu. Benar nggak sih 7 fakta ini terjadi dan memang ada di dalam Islam Jamaah sehingga mereka melabeli itu sebagai benar-benar mereka yang paling sah, yang paling benar ya. Dan doktrin itu yang sangat terbukti memang masih sangat manjur ya. Oleh karena itu pada kesempatan sore ini kita coba untuk meluruskannya. Baik. Yang pertama adalah keberadaan jamaah kita ini paling dulu atau paling awal dirintis mulai tahun 1941. Toyib. Jadi mereka itu Islam Jamaah ya, di dalam Islam Jamaah itu mempunyai doktrin bahwa jamaah mereka itu yang paling awal, paling dulu dirintis sejak tahun 1941. Nah, ini tentunya kalau kita melihat dari fakta sejarah ya, kita tinjau bahwa setelah
muassis dari Islam Jamaah ini pulang dari Mekah, yaitu Pak Nur Hasan itu, mereka kembali ke Indonesia, kemudian ibaratnya dengan pemahaman beliau ya, konon katanya melihat di Indonesia ini belum ada keamiran atau apa, jamaah dalam arti di sini adalah berimam, berbaiat dan bertoat ya. Jadi harus ada pemimpinnya yang mereka dibeat dan ditaati seperti itu. Di Indonesia ini belum ada ya, makanya mereka mendirikan jamaah, istilahnya mendirikan kekhalifahan ya. Nah, yang pertama yang kita takwil di sini adalah mereka ini memakai salah satu hadis dari Rasulullah yang insya Allah berbunyi wa sayakunu khulafa'u fayahdurun qalu fama ta'muruna. Ya, itu dalilnya, kita coba telaah ya. Yang pertama adalah wa sayakunu khulafa'u fayahdurun. Jadi kalau ini hadis ini di sahabat-sahabat menanyakan kepada Nabi bagaimana kalau nanti ada khilafah yang banyak ya, banyak khilafah yang khalifah atau keamiran yang banyak. Qalu fama ta'muruna, apa yang kau perintah kepada kami Nabi dengan kondisi seperti itu? Nabi menjawab, fu bil bai'ati awal fal awal, tetapilah bai'at yang awal ya, jadi bai'at yang pertama begitu. Nah, ma'asyiral muslimin, yang pertama adalah yang perlu kita cermati di sini adalah hadis ini untuk keimaman yang sah ya, keimaman yang sudah makruf, sudah terkenal ya, ibaratnya terjadi dan mereka tampak begitu ya, dibandingkan dengan jamaah kita yang tersembunyi, atau dalam arti jamaah ini adalah jamaah yang tersembunyi, golongan ya, sekupnya adalah hanya khilafah, tapi khilafah golongan atau pemimpin golongan atau imam golongan, itu tidak bisa menempati dalil itu ya, tidak bisa menempati dalil itu, karena dalil itu adalah untuk khilafah yang terkenal, yang memang ada di zaman pada saat itu, dan sahabat tahu bahwa itu ada khilafah di sana, banyak khilafah di sana, ada khilafah di sana, dan mereka mendeklarasikan sebagai khilafah. Berbeda dengan kasusnya di Islam Jamaah. Di Islam Jamaah itu dia tidak mendeklarasikan kemana-mana sistem kekhilafahan atau keimaman golongan itu. Yang ada adalah keimaman yang tersembunyi, yang tidak orang lain tidak tahu, organisasi yang lain tidak tahu, masyarakat Islam juga tidak tahu, sehingga tidak bisa memakai dalil ini, karena dalil ini dipakai untuk keimaman golongan atau keimaman yang sah, sedangkan di keimaman kita adalah keimaman golongan. Itu yang pertama. Jadi tentunya juga tidak pas ya untuk menempatkan dalil ini dalam konteks yang pertama. Jadi di tahun 1941 konon katanya belum ada kepemimpinan. Pak Kiai Nur Hasan itu keliling seluruh Indonesia katanya. Kemudian karena tidak ada kepemimpinan keamiran secara di Indonesia, maka beliau mendeklarasikan bahwa mereka membentuk kepemimpinan dan mendeklarasikan pemimpinan yang paling awal. Itu yang terjadi. Jadi yang pertama kita luruskan bahwa ini bukan untuk keimaman golongan, ini untuk kepemimpinan yang makruh, yang sudah terkenal, yang memenuhi syarat kekhalifahan yang resmi, bukan pemimpin sebuah golongan yang tersembunyi. Jadi nomor satu ini bisa, dan ini juga fakta sejarah mungkin ada perbedaan ya, karena ternyata juga ada Awali Al-Fatah ya waktu itu.
mungkin ya kalau kita lebih menilai menganalisa lagi, bisa saja Wali Al-Fatah lebih dulu ya, karena di tahun 50-an ternyata muasis dari Islam Jamaah ini juga berbeat kepada Wali Al-Fatah. Nah, ya, dan kemudian dia melepaskan beatnya ya, kemudian mendirikan Islam Jamaah di daerah Jawa Timur. Ini kan juga fakta-fakta yang harus kita ungkap juga ya. Jadi ini adalah klaim sepihak dari Islam Jamaah. Itu yang pertama. Jadi sudah kita luruskan ya fakta sahnya Islam Jamaah dan kebenarannya ini terbukti ini tidak sesuai ya dengan hadis yang mereka pakai dan historik sejarah yang ada ya. Perlu ditelaah lagi sebelum mereka mengklaim bahwa mereka yang paling awal dan jamaah yang sah, karena mereka tidak ubahnya adalah sebuah keimaman kecil tersembunyi yang tidak pas untuk memakai dalil ini. Toyib, untuk yang kedua adalah fakta sahnya dan kebenaran Islam Jamaah yang kedua adalah kita mendirikan atau membentuk jamaah ini berdasarkan Quran hadis dengan betul-betul mukhlisina lahuddin. Jadi pendoktrin di dalam Islam Jamaah itu menyatakan bahwa jamaah kita ini Islam Jamaah ini membentuk Islam Jamaah itu berdasarkan Quran hadis dengan betul-betul mukhlisina lahuddin, dengan betul-betul niat karena Allah, begitu ya. Jadi yang pertama yang kita luruskan di sini adalah kalau memang berdasarkan Quran dan hadis, ini banyak sekali penyimpangan, terutama dalam makna al-jamaah ya. Yang dimaksudkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis ya, dalil-dalil yang mereka pakai itu kalau jamaah yang berupa struktural ya, itu adalah yang dimaksud adalah jamaatul muslimin atau jamaahnya umat Islam dengan segala persyaratan-persyaratannya ya. Tetapi yang terjadi di dalam Islam Jamaah ini hanya sempalan atau hanya sekte, begitu ya, hanya sekte dari sempalan dari Islam, dan dia mendeklarasikan diri menjadi khilafah sembunyi-sembunyi versi mereka dan mengkafirkan yang lain ya, dan mengkafirkan yang lain. Ini tentunya ini tidak berdasarkan Quran hadis yang pertama. Kemudian betul-betul niat mukhlisina lahuddin, betul-betul niat ikhlas karena Allah ya. Ya, yang kedua ini agak rancunya seakan-akan hanya mereka yang beramal itu dengan ikhlas, begitu ya. Padahal yang lain juga seperti itu. Yang lain itu umat muslim di luar itu, kalau kita beribadah, kalau kita melakukan suatu pengamalan itu juga mereka juga niat karena Allah. Bahkan ada dua ya syarat diterima sebuah amalan ya. Yang pertama adalah ikhlas ya, ikhlas mukhlisina lahuddin ya. Kemudian yang kedua adalah isobati sunnah atau merujuk pada sunnah ya, atau multazim pada sunnah, sesuai dengan sunnah. Yang pertama ikhlas itu dalilnya adalah yaitu wa ma umiru illa liya'budu waha mukhlisina lahuddin ya. Innallaha la yaqbalu minal amal illa makana lahu qolisau wa yubtaqiya bihi wajhuhu. Itu dalilnya. Jadi memang Allah tidak menerima suatu pengamalan kecuali itu adalah pengamalan yang diniatkan mukhlis karena Allah dan mengharap wajahnya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah isobati sunnah atau multazim kepada sunnah, sesuai sunnah. Ini dalilnya adalah man amila amalan laisa amruna fahuwa radd ya. Barang siapa yang mengamal dengan amalan yang di luar perintahku, maka amalan itu akan ditolak. Itu adalah sedikit tambahan dari Ana tentang dua syarat diterimanya sebuah amalan. Toyib, jadi
Yang kedua ini juga sudah kita luruskan ya. Ya, kita luruskan juga yang nomor 2. Kita masuk ke nomor 3, yaitu semata yang bukti kebenaran dan sahnya Islam jamaah yang ketiga adalah semata-mata karena Allah, tujuan ingin masuk surga, selamat dari neraka. Nah, yang kita luruskan dari poin ini ya hampir sama dengan poin kedua, yaitu seakan-akan mereka saja yang ingin masuk surga dan selamat dari neraka itu. Ya, padahal organisasi lain, nah, kemudian yayasan Islam yang lain juga seperti ini tujuannya. Jadi ini tidak bisa dijadikan pembenaran, ya, tidak bisa dijadikan ibaratnya untuk mengesahkan, itu tidak bisa, karena ini umum sekali, dan organisasi lain pun juga seperti ini, tidak hanya di dalam Islam jamaah saja begitu. Jadi kalau ini dijadikan fakta sah dan kebenaran, ini saya kira sangat tidak tepat ya, karena ini retorika yang umum sekali, dan bukan hanya di dalam Islam jamaah yang tujuannya semata-mata ingin masuk surga, selamat dari neraka. Nah, jadi yang ketiga ini kita luruskan bahwa tidak hanya dalam Islam jamaah, yang lain juga seperti itu. Jadi tidak bisa diklaim untuk mengeklaim sebuah kebenaran atau sahnya organisasi tertentu atau wadah tertentu ya. Baik, itu nomor 3 sudah kita luruskan insya Allah. Kemudian kita lanjutkan nomor 4 ini. Nomor 4 ini adalah jamaah kita ini bisa mewadahi, menampung semua manusia atau semua lapisan masyarakat yang betul-betul ingin masuk surga, selamat dari neraka, dengan senang, gembira, mantap, tertib dalam menetapi Quran hadis jamaah dan tidak terpaksa. Nah, jadi ini juga kita luruskan bahwa organisasi yang lain, yayasan Islam yang lain itu juga bisa seperti ini, bisa menampung juga semua lapisan masyarakat ya, kemudian semua elemen, siapapun dia bisa masuk di situ ya. Kalau tidak percaya coba dilihat organisasi di luar Islam jamaah, misalkan seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah atau Persis dan lain sebagainya, itu menampung ya siapa saja yang ingin bergabung ya, ingin masuk ke dalam organisasi itu, dipersilahkan. Jadi kalau kalimat ini diklaim ya, retorika ini diklaim untuk mengesahkan Islam jamaah, membenarkan Islam jamaah, ini juga sangat lemah sekali, dan kesannya mereka itu seakan-akan mereka saja yang bisa, ibaratnya seperti itu, karena ibaratnya menerima semua kalangan, itu semua organisasi juga bisa melakukan ini, dan terbukti dan tidak ada paksaan ya. Jadi kalau ada kata tidak ada paksaan di dalam Islam jamaah, itu memang benar. Pada saat mungkin kita diajak mengaji dan lain sebagainya, itu memang kita tidak dipaksa sebenarnya, karena tapi kita lebih banyak didoktrin dulu dengan doktrin awal ya. Kurang lebihnya doktrin mereka itu kalau merekrut gitu, kurang lebihnya yuk coba ngaji Islam jamaah dengan murni. Nah, itu salah satu doktrin mereka. Aku punya tempat pengajian memaknai Al-Quran dan hadis ya, itu sesuai Rasul ya, sesuai dengan Allah Rasul yang dimaknai perkata dan ibaratnya ada isnadnya. Nah itu ada doktrin mereka untuk merekrut dari orang awam yang akan masuk ke dalam Islam jamaah. Toyib. Jadi untuk yang ke-5 ya, 7 fakta sah dan kebenaran Islam jamaah di Indonesia. Nomor 5 ini disebutkan di sini adalah sudah diuji
ya, sudah diuji, sudah dites, dalam istilah emas sudah dileler, ternyata lulus. Nah, ini adalah yang mereka klaim. Jadi mereka klaim bahwa Islam Jamaah itu sudah mengalami ujian-ujian mungkin ya. Ujian-ujian, rintangan-rintangan dari awal berdirinya begitu ya. Berdirinya sejak tahun berapa itu 41 mungkin ya. Pembeatan pertama kali, kemudian masuk dalam organisasi, terbentuknya organisasi itu di tahun 65 ya. Ini juga ada satu yang perlu ditanyakan juga. Di tahun 41 terjadi beat ya, terjadi beat yang hanya di keluarga mereka yang berbeat. Jadi muasisnya hanya dibeat oleh 2 orang anggota keluarga. Setelah itu tidak ada beat sama sekali sampai tahun 60-an. Nah, ini juga yang perlu ditanyakan, karena kalau mereka itu mengusung kewajiban baiat itu penting, baiat itu nomor 1 gitu ya. Kenapa pada fase itu tidak ada pembeatan gitu ya? Baru di tahun 60-an itu terjadi pembeatan, katanya pembeatan massal, tapi begitu kita lihat sejarahnya itu ya kurang lebih 500-an siswa dari pondok di Kediri. Itu jadi itu yang perlu ditanyakan juga, ibaratnya mereka menyatakan beat itu nomor 1, tetapi kok bisa sekitar hampir jangka waktu 20-an tahun itu tidak ada pembeatan. Nah, itu juga. Kemudian dia menyatakan bahwa ini mengalami berbagai rintangan ya, ibarat emas sudah dileler tetapi lulus atau mereka lolos dari rintangan-rintangan itu. Toyib, yang kita takdil di sini adalah, coba antum pikir ya. Jadi seseorang atau rintangan itu bukan standar kebenaran ya. Jadi seperti orang yang berbuat atau kita bandingkan sajalah dengan organisasi Syiah ya. Organisasi Syiah itu menurut Quran hadis itu jelas sesatnya ya. Jelas tidak sesuai dengan Quran hadis. Mereka juga lulus ya. Mereka justru tambah besar ya. Mereka lolos berbagai ujian juga ya. Walaupun sesat tetapi mereka juga lolos juga gitu ya. Lulus juga gitu ya. Ya. Jadi ibaratnya banyaknya rintangan ya, kemudian banyaknya gegeran itu tidak bisa dijadikan patokan mutlak bahwa itu adalah suatu bentuk kebenaran. Memang ada di dalam Al-Quran itu ketika Allah menyukai suatu kaum, Allah itu akan mengujinya atau mencobanya. Innallaha idza ahabba qaumun ibtalahum, ya kan? Sesungguhnya Allah ketika menyukai satu kaum itu maka Allah akan mengujinya. Tetapi klaim Islam Jamaah di sini itu tidak bisa diklaim secara sepihak seperti ini. Kalau kita lihat dalam konteks Al-Quran tadi itu tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu dalam artian pada ayat ini bahwa Allah itu akan menguji keimanan seseorang ya, apakah dia mampu beriman dan bertakwa, menjalankan perintah dan larangannya, tetap istiqomah dalam dinul Islam ya. Itu yang dimaksudkan Allah. Tetapi di dalam Islam Jamaah ini perlu kita tanyakan, mereka ini dirintangi kemudian digegeri, itu apakah mereka karena kebenaran dia atau justru karena kesesatan dia ya, atau karena mereka membawa hal yang berbeda secara Quran hadis sehingga banyak yang memusuhi begitu. Jadi ini tidak bisa juga dijadikan landasan klaim kebenaran ya. Coba kalau kita lihat seseorang melakukan tindakan kriminalitas, itu kan tindakan yang salah ya. Itu banyak yang merintangi, banyak yang menggegeri kan seperti itu. Jadi klaim ini memang selalu didoktrinkan di dalam Islam Jamaah itu seakan-akan
apa itu, tubalil guroba, seperti itu. Sungguh beruntung orang-orang yang asing yang ditolong oleh Allah, dan mereka punya semboyan itu Al-Mansurin, ya, golongan yang ditolong. Atau ada slogan dia yang jutaan apa itu, rintangan, miliaran gangguan, surga pasti, itu ada. Jadi anak agak lupa konteksnya. Jadi mereka seakan-akan mereka itu karena doktrin ini, dia itu membuat satu persepsi bahwa mereka itu digegeri itu dalam rangka mereka membawa kebenaran, padahal itu tidak bisa dijadikan sandaran atau tidak bisa dijadikan patokan seperti itu. Toyib, jadi apa itu, dan di dalam Islam jamaah itu, dalam mereka itu apa itu mengatasi ujian-ujian atau rintangan-rintangan itu, bisa dikatakan mereka menghalalkan segala cara. Ada semboyannya juga yang seperti, kalau anak ingat itu, kalau kita berperkara itu penting menang. Nah, itu sering itu doktrin juga. Kalau kita apa itu mempunyai masalah itu harus menang, ya. Kalau kita apa itu bersengketa harus menang, ya. Kemudian ada slogan juga seperti obat pokat tobat gitu, obat pokat tobat, itu ada. Jadi dia itu menghalalkan segala cara untuk apapun itu, ya. Terbukti kalau pada saat sekarang ini, ya, itu karena mereka masih mempunyai kekuatan ekonomi yang besar, ya, dan lain sebagainya, sehingga apa itu mereka merasa masih bisa bertahan, ya, masih bisa bertahan. Kemudian apa itu sokok sana sokok sini mungkin, ya, untuk berkelit dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin mereka halalkan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Toyib, itu kurang lebihnya untuk poin nomor 5, ya. Sudah kita luruskan insya Allah. Ke nomor 6, kita menginjak ke nomor 6. Jamaah kita ini semata-mata urusan ibadah, urusan agama, urusan akhirat, bukan urusan organisasi, bukan urusan partai, bukan urusan keduniaan, melulu hanya urusan ibadah. Ini yang kita takdil ini. Jadi mereka menyatakan bahwa dia tidak mengurusi dunia, tidak mengurusi organisasi, bukan mengurusi partai, bukan mengurusi keduniaan, hanya urusan ibadah. Nah, yang kita takdil adalah faktanya tidak seperti itu. Jadi faktanya mereka itu semua diurusi, ya. Faktanya semua diurusi. Coba kalau kita lihat ini, bukan mengurusi organisasi. Faktanya mereka membuat organisasi itu, ya, buat organisasi, membuat apa ibaratnya munas, rakernas, ya, membuat CAI, ya, membuat apa itu konsolidasi, membuat DPC, PAC, ya. Dan itu kalau kita ngomong seperti itu, katanya ini untuk sesuai dengan undang-undang, sehingga organisasi atau di dalamnya itu bisa berjalan begitu. Perlu anak ingatkan bahwa selama ini di dalam Islam jamaah itu tetap memakai paradigma lama, ya. Jadi organisasi yang antum semua sudah tahu namanya itu hanya sebagai kamuflase atau baju saja, di dalamnya masih dalam paradigma lama. Jadi kalau sekarang MUI itu menggembor-gemborkan supaya apa itu memakai paradigma baru, ya, menegur supaya memakai paradigma baru, itu sama sekali tidak digubris. Karena seperti apa itu pengurus-pengurus organisasi itu mereka adalah tunduk di bawah keimaman di dalam Islam jamaah. Jadi tetap satu komando, yaitu keimaman atau apa itu amir golongan yang mereka bentuk, yang saat ini masih ada. Toyib. Jadi itu salah satu kebohongan juga dari mereka. Kemudian bukan urusan partai. Coba kita lihat di dalam Islam jamaah itu,
Kalau ada pemilu, jangankan pemilu, kepala desa atau kepala dusun atau DPRD itu mereka urusi semua, ya. Jadi kalau mau ada pemilu itu mereka mengarahkan royah-royahnya ke sana, milih sana, itu mereka lakukan seperti itu. Dan kalau pintar, calon-calon pejabat itu biasanya mereka menembusi orang-orang imam-imamnya, atau bahkan kalau sikupnya agak besar mereka masuk ke keimaman yang ada di pusat. Nah, itu mereka lakukan, ya. Jadi urusan partai dan keduniaan, tidak mengurusi urusan keduniaan. Coba. Nah, sekarang keduniaan itu mereka urusi semua. Coba seperti apa itu? Perkebunan, mereka punya investasi saham, ya. Investasi saham yang banyak sekali atas nama pribadi. Kemudian punya perkebunan sawit, perkebunan teh, ya. Mereka jalankan itu, dan bahkan itu adalah komoditi pertama yang utama, ya. Dia menggerakkan perekonomian dengan hanya kalangan-kalangan tertentu yang tahu, ya. Itulah yang terjadi. Jadi kalau dia mengklaim tidak mengurusi ini, hanya mengurusi urusan ibadah, harusnya ngaji terus, harusnya berdakwah terus, ya. Itu saja yang mereka lakukan, tapi buktinya tidak. Prakteknya itu sehari-hari yang tampak, ya, itu mengurusi semuanya. Coba kalau kita lihat sekarang mereka bentuk namanya Persinas, ya. Persinas, kemudian pencak silat, ya. Itu Persinas itu, kemudian ada namanya sentra komunikasi, ya. Itu kan itu instrumen-instrumen yang mereka bentuk, yang harusnya kalau menurut ini harusnya mereka tidak mengurusi, ya. Harusnya mereka hanya mengurusi masalah keilmuan saja atau ibadah saja. Jadi nomor 6 ini terbantah dengan sendirinya, dan itu bukan rahasia umum lagi, ya. Kalau dia hanya mengurusi akhirat saja, ibadah saja, bahkan semua sendi-sendi kehidupan, bahkan mengurusi perekonomian, ya. Jadi ekonominya, rokyahnya itu dikendalikan, harus infak persenan, harus mengirimkan dana bata merah, mengirimkan bantuan ke pusat, ya. Kemudian macam-macam lah, penarikan dana itu juga keduniaan, ya. Keduniaan, dan memang ini yang terjadi dalam Islam jamaah. Itu nomor 6. Kita lanjutkan di nomor 7, yang terakhir ini, ya. Nomor 7 yang mereka doktrinkan adalah sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, ini yang juga mereka klaim sepihak. Memangnya hanya mereka saja, organisasi mereka saja yang berjalan dengan baik dan lancar. Organisasi yang lain juga seperti itu. Dan harusnya konteks ini tidak dijadikan pembenaran atau standar sah dan benarnya sebuah pergerakan, dalam hal ini Islam jamaah, ya. Kalau kita telaah lebih dalam, kenapa mereka itu bisa berjalan dengan baik dan lancar? Karena mereka ada yang namanya FBBL, Fatonah, Bitonah, Budi Luhur namanya. Jadi di Islam jamaah itu mengenal strategi ini. Kalau diibaratkan di Syiah itu seperti takiyah, atau takiyah itu semacam kebohongan yang disembunyikan agar dirasa itu semua baik. Jadi Fatonah, Bitonah, Budi Luhur itu adalah satu bentuk kamuflase atau penjelmaan luar, ya, agar di Islam jamaah ini dikenal baik di luar, tetapi di dalamnya tetap mereka mempunyai akidah takfiri. Mereka mengkafirkan orang lain, menganggap najis, menganggap yang paling benar seperti itu. Tapi mereka tidak mempublish hal itu, ya. Dengan strategi Fatonah, Bitonah, Budi Luhur itu mereka seakan-akan menggambui, baik itu terutama masyarakat, pejabat, itu mereka ibaratnya mereka gambui atau mereka dekati dengan cara-cara yang seperti itu.
Tapi jangan lupa bahwa mereka punya keyakinan yang sangat yang sangat sadis ya, yaitu suka mengkafirkan. Mungkin di depan mata mereka baik dengan kita, tapi di belakang kita mereka mengkafirkan. Itulah yang terjadi di dalam Islam Jamaah. Jadi waspadalah ikhwah muslimin semua terhadap bahaya-bahaya ini. Dan insya Allah sudah Ana sampaikan ya 7 poin fakta sahnya dan kebenaran Islam Jamaah, dan sudah Ana takdil tadi satu persatu. Semoga ini membuat gambaran kepada kita bahwa klaim-klaim mereka atau doktrin-doktrin mereka, khususnya yang 7 fakta sahnya dan kebenaran Islam Jamaah ini, didoktrinkan ke dalam sehingga masing-masing ru'yah ya itu merasa semakin mantap begitu di dalam Islam Jamaah ya, merasa semakin doktrinnya itu semakin kuat ya. Nah, ini perlu kita sampaikan agar kita ibaratnya kita melepaskan ya, terutama ikhwah-ikhwah kita yang masih bunglon, masih dalam Islam Jamaah. Coba antum cermati video ini ya, antum pikirkan dengan hati nurani yang benar ya, yang hati nurani yang jernih ya. Jadi 7 fakta ini tidak terbukti ternyata ya, tidak terbukti dan bukan standar kebenaran dan sahnya suatu lembaga, dalam hal ini Islam Jamaah. Toyib, mungkin itu ya sore ini yang dapat Ana sampaikan. Semoga video ini atau sedikit ini dapat memberikan masukan pada antum semua, dan tentunya banyak ya yang perlu ditambahkan oleh ikhwah-ikhwah lain, ikhwah-izzah lain maupun ustadz-ustadz lain untuk melengkapi penjelasan-penjelasan Ana. Ini juga penjelasan banyak melalui pengalaman Ana di Islam Jamaah ya, dan setelah hijrah ini kita tahu kesesatannya, maka kita mencoba untuk meluruskan atau mentakdil 7 fakta kebenaran dan sahnya Islam Jamaah. Baik, syukron jazakallahu khairan. Semoga Allah meridhoi usaha kita. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.